Cara memahami pinjaman online yang aman dan legal. Apa kabar pemirsa semua? Kali ini kita akan membahas topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Dihindari tapi sebenarnya dibutuhkan. Ya, benar. Kita akan coba telaah soal pinjaman online yang aman dan legal agar kita semua paham dan tidak terjerumus dalam hutang piutang dengan bunga tinggi dan pinjaman online yang ilegal alias tidak resmi. Nah, jadi apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online? Yang pertama, status perusahaan pinjaman online harus legal. Artinya, yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, cari yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Pilihlah pinjaman dengan bunga tidak lebih dari 1% per hari. Yang ketiga, pilih jangka waktu dan jumlah pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang keempat, tidak ada pungutan biaya apapun sebelum dana pinjaman disetujui dan dicairkan. Dan yang kelima, pahami syarat dan ketentuan dari perusahaan pinjaman online. Lalu, bagaimana cara memastikan pinjol yang legal? Yang pertama, cek di website OJK. Buka laman OJK di www.ojk.go.id, pilih menu IKNB, kemudian pilih vintage di kanan bawah. Atau akses laman update legalitas vintage di alamat berikut. Yang kedua, WhatsApp OJK. Simpan nomor WhatsApp resmi OJK yaitu di 081 157 157 157. Lalu buka aplikasi WhatsApp dan buka kontak OJK yang telah tersimpan. Ketik nama pinjol yang ingin dicek, misalnya pinjol.com. Kemudian kirim pesan. Tunggu hingga mendapatkan balasan terkait status pinjol tersebut di OJK. Yang ketiga, telepon ke 157 atau bisa kirim email. Hubungi kontak resmi OJK di nomor 157 atau melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Yang perlu diketahui juga, apakah perusahaan pinjaman online memiliki landasan hukum? Ya, tentu saja ada landasan hukumnya. Pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 7, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan juga perizinan kepada OJK. Kalau begitu, mana yang lebih aman? Melakukan pinjaman online atau secara offline? Keduanya aman selama mengikuti peraturan yang ada. Jika menginginkan yang prosesnya simpel, pencairannya cepat, jangka waktunya pendek, dan syaratnya mudah, pinjaman online atau pinjol adalah jawabannya. Namun, jika membutuhkan dana pinjaman dalam jumlah besar, jangka waktunya panjang, dan biayanya rendah, mengajukan pinjaman secara offline atau melalui bank bisa menjadi pilihan. Yang terpenting adalah kemampuan untuk membayar dan mengembalikan dana pinjaman. Oh iya, teman-teman juga perlu tahu peraturan pinjaman online yang melindungi nasabah ya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
Lalu apa yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan? Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, maka setiap nasabah bisa melaporkan ke pihak yang berwenang jika terjadi permasalahan yang merugikan nasabah. Nah, sekarang cara melaporkan pinjaman online yang bermasalah. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, itulah penjelasan tentang bagaimana mengetahui pinjaman online yang legal atau resmi dan aman. Yang perlu diketahui adalah keberadaan pinjaman online atau pinjol seiring dengan kemajuan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terpenting adalah kemampuan untuk membayar atau mengembalikan dana pinjaman menjadi faktor utama untuk mendapatkan pinjaman online maupun offline. Ingat ya, pilih dan ajukan pinjaman hanya pada perusahaan yang resmi dan legal, sesuai peraturan yang berlaku. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Salam!